Ujung-ujungnya memperbaiki hati dengan hati. Ukhuwah Islamiah. Nah. Jadi ketika ada memang nyatu, dek matu kepala gua, tetap prasangka baik. Tetap prasangka baik. Tak sekali dua kali ni dua. Tak seorang orang menampak dan dua. Tak bersuluh batang pisang dan dua. Lapang langgang mata orang banyak. Tak itu pak. Pagi ini kita akan membaca beberapa perusak amal. Kita telah lama, telah banyak beribadah, beramal, berbuat kebaikan. Kita penuh harap, sangat-sangat harap sekali ibadah, amal soleh, kebaikan itu diterima oleh Allah, dibalasi oleh Allah sehingga bekal bagi kita untuk memasuki surga Allah. Hadir di surga bersama para rasul, para nabi, orang-orang soleh. Itu harap kita. Semua orang kan seperti itu. Kemudian yang sangat penting pula adalah kita memelihara diri kita dari hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai amal ibadah yang telah kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari juga demikian kita. Banyak kebaikan kita, tapi kalau ada perbuatan kita yang tidak baik, rusak. Apa yang rusak? Rusak nama kita. Ya, hanya mungkin karena satu saja. Ya, apa kata orang, kalau orang lah sekali dan congkak ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Itu orang yang tidak amanah. Ya, dia ujian dia, diuji dia orang, gagal. Seumur hidup orang tidak percaya itu. Karena nila setitik rusak susu sebelangu. Ya. Hilang panen setahun dan hujan sehari. Itulah tu. Tak orang pandang awak lagi. Kebaikan-kebaikan awak tak orang pandang lagi. Ya. Banyak Bapak Ibu. Ujian terberat itu adalah merasa diri sudah berbuat banyak. Berbuat kebaikan, merasa soleh. Ini susah. Bapak Ibu, pagi ini kita baca firman Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu banyak zon. Zonkul. Walaupun ada dua, ada husnuzon. Yang kedua, kembarannya, tapi jangan sampai salah Pak Ibu. Su'uzon. Dan sampai pula kita kasih nama. Ini gambar berdua Pak. Dan cik bernama husnuzon. Yang kedua, su'uzon. Apaknya si zon? Betul itulah. Dia tak mengerti. Kami patang mencari. Aduh, kawan sudah melayan. Kalau anak ambo namanya NN. N3. Nah, N3. Pernah kami membuat kedai di Jalan Tambak Bilik Masjid Agung, kami buat N3.
Nyolah menikah tu lain. Alah menikahnya nyebutlah nama anaknya G. Inilah sampai 2 baru. G pertama ko namanya, G kedua ko namanya. Tak bahar. Tapi dasar rujukan penarikan nama itu, ya, ada artinya tak? Nama itu adalah doa-doa. Setiap kita panggil doa kepadanya. Nah, lantas patang sampai ambo sendiri mencari supaya jangan berpisah cerita dari itu. Bercari mana? Cari ayat. Ada tak bunyi itu? Cari di Google ada bahasa-bahasa ada nama itu. Rupanya lain. Ada pek dia berarti namanya Gisan. Artinya rupawan. Aku ganteng lah. Rupawan saja. Gisan adalah nama untuk seorang anak laki-laki yang artinya adalah rupawan. Berarti gagah. Itu saja. Orang gagah artinya. Dan dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran bahasa Arab cuma. Itu bentuk. Dibalik kanan tadi, jangan sakitlah nama anak kita Suzon. Kerana dan seorang bernama Husnuzon. Zon artinya prasangka. Jangan banyak prasangka. Jadi kalau begitu berarti prasangka baik pun kadang-kadang belum tentu baik. Apalagi prasangka buruk. Suuzon. Kita semua diberi oleh Allah mata yang bisa menyerap sesuatu itu kadang sampai ke hati, mata, telinga. Sehingga kalimatnya adalah sepanjang nanambo diye antampak di ambo. Itu penilaian itu. Salamuku nanamu danga dan tadanga-danga di ambo. Itu sudah itu penilaian itu. Itu orang tak ke masjid misalnya. Sepanjang nanamu lihat salamuku dan tampak di ambo yulo nadunya ke masjid. Yulo nadunya solat. Itu sepanjang nama calik. Apakah bisa langsung kita katakan dia tidak solat? Tidak bisa. Ke Masjid Al-Manar tidak? Ke Masjid Al-Manar tidak? Ke masjid lain ada? Ke masjid yang tidak mungkin? Di rumah ada? Mungkinkah kita langsung memutuskan atau sadu sekeluarga sepanjang nanamu lihat salamuka ayo nak nampak dah satu keluarga tu gak surang dah dah. Senilai itu keluarga langsung. Tak boleh. Jadi prasangka kondisi hati seseorang yang melahirkan sebuah penilaian. Penilaian. Kalau prasangka baik, kondisi hati seseorang yang terarah sehingga memberikan penilaian positif kepada orang lain. Kalau suuzon ataupun prasangka buruk, kondisi hati seseorang yang dia arahkan kepada orang lain sehingga melahirkan penilaian negatif. Penilaian buruk. Nah, Bapak Ibu yang hormati, maka sebelumnya kalau tadi kita baca adalah surat Hujurat ayat 12, di ayat 6 dikatakan oleh Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Awak dapat kabar dari seseorang. Seseorang tadi itu sebenarnya prasangka jelek ke prasangka buruk ke. Tapi dia tak tahannya sampean ke orang. Maka Allah diingatkan, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang membawa berita, menyampaikan satu berita, tentu ada tentang seseorang, tentang satu kaum, tentang satu negari, maka fatabayyanu. Tabayun. Sebab kalau kita tidak tabayun, akan terjadi mungkin perpecahan. Akan terjadilah pertikaian. Bisa-bisa saja, ya, bisa pecah orang bersana. Bisa perang orang sekaum. Atau antar kaum, bisa antar kampung. Karena kita tidak mencek terlebih dulu pemberitaan. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, ikut sebentar ini akan berlangsung. Ya, akan muncul. Kita namakanlah calon itu, caleg itu, atau apapun namanya. Itu adalah orang yang punya keinginan untuk lebih banyak bisa berbuat kebaikan untuk negeri. Nah, itu namanya. Tak salah-salah. Nyu akan berbakti. Mau diawakku seseorang itu dari kecamatan naik. Tidak dari kecamatan. Dia akan berbuat baik untuk kecamatan ini. Untuk daerah ini. Tapi kalau ditanya orang tu kapado, tak tanya kalawannya, tidak ada dan elok jalan. Indah ado nan baik cialah kalau tak tanya kepada lawan. Maka mananya seseorang nak panjang jawabannya tanyalah ke lawannya. Sampai situ. Itu termasuk di dalamnya ada suuzon. Prasangka buruk. Calilah. Kok iyo bisa, kok ndak apa kok saya telinga mo. Tu ke depan. Nak guntiang ni dambo ko ngecek. Ke depan kok bisa nyo bisua? Soal sekali. Tu cara mempengaruhi orang tu. Tapi kok sebab ya bisa. Dia berawal juga di prasangka. Kemudian ada Allah, orang yang memiliki prasangka tadi itu, prasangka buruk kepada orang lain itu orangnya sifatnya mematikan. Mematikannya. Membunuh. Melemahkan, tak berdaya oleh orang tadi dia. Sehingga keburukannya tadi yang hanya berawal dari prasangka tadi itu diarak. Dia oper-oper sadunya sampai ke orang tak tahulah tahu jadinya. Tapi diingat kena apa? Itu bahayanya sama kita dengan ayakula lahma akhihi maitam fakari tumuh. Sama kamu memakan bangkai saudaramu yang telah mati. Fakari tumuh, apakah engkau tidak jijik? Tak jajuk waktu. Dah jadi bangkai saudara awak dia. Tapi kan itu saudara awak disuruh makan bangkai dia. Baca rohnya beko. Tak maaf. Besar. Kita lo. Assalamualaikum. Ayolah salah penilai nambo. Assalamualaikum. Ayolah salah ambo mengecek ke orang. Dek kerana awak kau kemayang ke mungkin ke bulan puasa.
Awak tak tahu gomu aku entah bilo-bilo saja mungkin tak habisnya. Minta maaf lah wakainya. Okay, balik. Kamu je tadi. Perumpamaan memakan bangkai saudara yang lah mati. Tadi awak bunuh yang. Nah kini baca lain. Awak makan bangkai lain. Tak telok. Kan susah. Maka prasangka itu habis amal ibadah awak. Dia prasangka yang tidak baik. Bapak Ibu yang kita hormati, betapa ajaran Islam itu sesungguhnya ujung-ujungnya adalah hablum minan nas. Ujung-ujungnya memperbaiki hati dengan hati. Ukhuwah Islamiyah. Jadi ketika ada memang nyatu, dek matu kepala gua, tetap prasangka baik. Tetap prasangka baik. Tak sekali dua kali ni dua. Tak seorang orang menampak ni dua. Tak bersuluh batang pisang ni dua. Lepas langgang mata orang banyak. Tak itu lah. Sekali, dua kali, tiga kali. Rupawan tak tahu. Dun sana inyo. Selama kun tak disiku do. Baru pulang. Mangkui juinyo nyopai tarui. Dun sana. Kecik awak. Tak barak bola panih. Itu merusak amal ibadah awak habis. Kerana awak tidak berprasangka baik. Kita juga lagi PR misalnya ibu. Awak jalih. Mungkin awak menggalih malam. Awak dagang malam ya. Galih nasi. Galih minuman misalnya. Lalu orang jam 2 malam. Seorang laki-laki nampak dia awak nama Honda. Nanya bonceng padusi. Jam 2 malam. Cuba tagak di kanan. Baca dulu tagak di kanan. Jam 2 malam. Kecik awak tagak di kanan. Mungkin inyo dari rumah sakit. Kemungkinan inyo dari rumah sakit. Kata dokter perawat rumah sakit. Apa kau harus dirujuk ke Padang? Apa sakit? Ku dalam pikiran awak. Maka pulanglah ku ada perlu. Pakaiannya segala macam. Persiapan bekal ke berangkat. Pulanglah ke rumah. Rumah aja. Wah, nyo singgah di pasar. Mungkin nyo makan ke lu. Pulang ke rumah. Nyo siapan pulo. Dek karena nan produksi ku kemeninggan rumah pulo. Anak ketek-ketek. Tak sempat memasak. Nyo balik sambal. Karena nyo ke Padang lo mantan. Itu prasangka baik tu. Nak nindak babayo. Wah, kuah. Jadi, kalau awak punya prasangka baik, baik pula tadi. Awak kerana anda ingin mengotori amal ibadah awak. Jadi tadi, nak rancak mana kau tahu dia patah bayan. Aduh, kecil orang bagi saya saulang namanya. Aduh, saulang nampak dia mu. Saulang dia. Sekali. Aduh, sekali nampak dia mu. Nak salah kata tu hari jam 2. Ambo kan mengalih bahasa. Tampak. Tu. Siapa tu? Kok malam-malam. Ditanyakan kanyo. Ni nak tahu ni tu. Apa ambo lah sekian lama di rumah sakit. Rupanya dirujuk ke Padang. Tu ya apa kami ke Padang tu operasi lo jam 8 pagi. Harus capek. Kirakannya harus malam tu sadunya. Jadi tenanglah pikiran awak. Oh itu ya. Lelah tak sampai dia baca lah. Kau orang lah. Buat tak nyangkut-nyangkut. Sebab nak nampak dia muka kau orang baik. Mananya kau? Nak membawa kau. Orang baik mananya?
Bapak Ibu dan hormati, yang kedua, yang merusak amal ibadah itu adalah dusta. Panduto. Tak sekedar dusta adalah panduto mereknya. Tahu orang sadonyo awak panduto. Malah pendusta itu menghambat akan rahmat Allah datang. Suku panduto itu rahmat Allah tu tambah puluh malah kau orang ke negari satu daerah. Kan dikatakan ya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan curahkan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kazabu. Ayat itu berkomai. Ada lanjutnya. Akan tetapi mereka banyak mendusta. Makna pertama memang mendustakan ayat Allah. Tapi nak jelas orang mendustakan ayat Allah, pribadinya penutup. Nah, itu jadinya lain. Rahmat tadi tersumbat, rahmat tadi terhambat, maka berubah. Fa'akhaznahum, maka bertukar je bencana. Bertukar je siksa jadinya, bertukar je musibah. Bima kanu yang disebabkan perbuatan mereka. Jadi nak jalih Bapak Ibu, itu tidak sekedar untuk diri awak bayonya. Untuk orang banyak. Kalau pendusta pribadi, person mungkin tambah pula dibawa kepada keluarga. Tambah mungkin sepakat beberapa orang baduto. Maka itu akan menyebabkan bencana dan musibah. Yang ketiga, sombong. Takabur. Takabur. Kalau takabur ada awak dulu, tak sombong. Artinya takabur. Takabur, awak orang tak taluk, ada awak taluk. Ada cara macam itu takabur. Itu namun artinya sombong. Menyombongkan diri. Ya. Dia lebih melihat kemampuan dirinya tadi. Kemampuan dirinya kadang-kadang lupa dia. Bahasanya ada yang lebih berkuasa. Sombong. Ada orang menyombongkan kekayaan, dia lupa siapa yang memberi kekayaan. Ada orang menyombongkan ilmu, karena ilmunya dari dia lupa siapa yang memberi dia ilmu. Dia menyombongkan kekuatan fisiknya, dia lupa siapa yang beri kekuatan fisik. Jika Allah berkehendak, dia ambil dari Allah. Dikatakan oleh Allah, orang yang menyombongkan diri itu, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Artinya seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Habis. Habis, hilang. Dikatakan wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Dia menyombongkan diri kepadanya, dan kepadanya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Hatta dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Akan susah. Jawabannya tu mustahil. Mereka mungkin untuk masuk ke dalam lubang jarum. Baralah gadang jarumnya. Jadi orang yang sombong ke kama kadibau tetap juga tidak baik menurut orang. Tak bisa orang menerimanya tu. Ya. Kalau pribadi yang sombong. Katakan oleh Rasulullah, la yadkhulunal jannah fi qalbihi misqalu zarrah. Tidak akan masuk, tidak akan dimasukkan ke dalam surga, tidak ada surga baginya. Ya. Kalau ada di hati seseorang tu rasa sombong walaupun sebesar zarrah.
Bab itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang banyak, meremehkan orang lain. Kan itu. Tiba dia mengaji, tiba dia ceramah, tiba dia nasihat, tiba dia mengajar. Tidak adanya. Dia tidak kemenangan. Lah cukup. Dia lah penuh. Kemudian meremehkan orang. Suka meremehkan orang. Dia kan bisa sajalah. Dia kan pandai. Kalau tiba dia boleh pulang kampung sekali-sekali nampak. Dia boleh pulang. Alah orang kampung pengenal sana. Sepanjang pakai pangku aja. Ya. Ada lah. Cuma remehan orang satu. Siapa tu? Aku tak kait itunya mengecek. Tak tekanannya dasar. Wah, itu orang. Karena dia meremehkan orang. Dan gaya-gaya buruk sudahlah. Seperti itu kan berbahaya. Orang awam itu sudahlah. Tak boleh kita seperti itu. Itu sombong. Apalagi menyombongkan harta. Fir'aun sombong karena pangkatnya habis. Tak jauh-jauh aduh, anak angketnya, nyudahannya, Musa. Namrud sombong dengan hartanya, dibenamkan. Dia anak disombongan. Sebab dahulunya kita tidak membawa apa-apa dan juga akan pulang tidak membawa apa-apa. Kecuali hanya kain kapan. Adab tu. Adab. Yukuk lai ibu. Kadang-kadang orang dah sempat di kapalnya terpanggang habis. Orang ngaji. Tak ada. Bapak Ibu yang hormati, 3 macam yang menjadi perusak amal ibadah kita. Yang harus kita perhatikan, kita waspadai. Jangan kecil awak berkau lemah lambung. Kadang awak, awak meninggal masuk surga. Atau nilai seseorang. Tapi adakah dia memiliki sifat hati yang tidak baik? Pertama tadi prasangka. Yang kedua dusta. Yang ketiga takabur atau sombong. Na'udzubillah min zalik. Berselindung kita kepada Allah dari hal yang demikian. Malahan kita bimbing hati kita. Mudah-mudahan dekat dengan petunjuk Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.